Untuk itu perlu dihentikan. Ya, Jangan dievaluasi lagi lah. Nggak usah Hentikan lagi. saja lah. Senjata evaluasi. Iya. Kami sudah bosan dengan kata evaluasi. Iya, Karena hentikan. evaluasi ini hanyalah mengelak waktu misalnya dia tertangkap oleh perang, dalam Iya. perang, dia alasannya evaluasi. Iya. Kalau di perang menyerah. Menyerah. Tapi menyerah pura-pura. Iya. Kalau di pemerintahan yang pik-pik itu, Iya. itu evaluasi hanya menenangkan otak sementara. Betul. Otak orang yang belum tahu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast TV Mas Umi. Saya Al-Mizan Ulfa, biasa dipanggil Kang Mizan. Pemirsa, ini gegap gempita ya, hiruk pikuk pagar laut ini terus berlanjut, dan beberapa waktu yang kemudian Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto ketika ditanya oleh wartawan menyatakan proyek strategis nasional PSN semuanya akan dikaji ulang. Nah, ini kita akan membahasnya. Ini masih perlukah sebenarnya ada PSN? Kenapa diperlukan PSN ini? Untuk itu sudah hadir narasumber di TV Mas Umi biasa, Dr. Bazri Afifi, ya, dosen dalam dan luar negeri, ya, PhD di etika kesehatan publik, ya, pernah jadi Presiden International Student Association di salah satu universitas di Amerika Serikat, pernah jadi dosen di Malaysia, dan banyak lagi jabatan-jabatan yang lain. Assalamualaikum Pak Waziri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini gimana nih, PSN ini kacau sekali nih, banyak terkesan ya, banyak sekali merugikan negara, hanya menguntungkan sebagian orang ya, dan tidak begitu bermanfaat bagi rakyat banyak. Apakah PSN ini sebenarnya perlu dicabut, dibubarkan saja ya, tidak dihentikan saja, atau gimana? Silakan Pak Waziri. Ini begini, Pak. Kalau menurut artinya, ya, proyek strategi nasional, ya, wah, sungguh indah. Iya. Dan Sangat sungguh, indah. Ya. Sangat indah. Dan menjadikan semua rakyat ini mempunyai harapan untuk nasibnya berubah. Oke. Ya, Pak, jadi orang kena yang menderita di negeri ini ratusan juta orang. Betul. Dan penderitaannya selalu dibayangi oleh kegelapan. Betul. Maka timbullah istilah proyek strategi nasional. Iya, iya, iya. Maka proyek, ya. Apakah terbukalah mata orang yang menderita tadi bahwa ada strategi. Biasanya, Pak, strategi ini menguntungkan orang banyak. Betul, betul. Menguntungkan rakyat yang tertindas. Betul. Tapi kenyataannya jauh panggang dari api, Pak. Iya, betul. Ya. Orang ada sebagian sekelompok orang menggunakan alasan PSN. Iya, iya. Untuk mencari, membenarkan ia berusaha mencari keuntungan pribadi. Betul, betul. Nah, ini, Pak. Iya, iya. Tadi nasional tadi sudah hilang. Hilang, ya. Hanya dijadikan alat untuk mengelabui mata orang bahwa dia itu pahlawan. Iya, itu. Tapi kenyataannya apa? Pahlawan kata kita, kenyataannya yang rezeki orang nelayan pun disapu bersih. Betul, betul. Ya. Contohnya, itu laut pun dipagar. Iya, iya. Yang tidak masuk akal pun dengan alasan dia katakan dia berkata di sebalik indahnya PSN, dia rusak akhlak penguasa. Itu sebenarnya rusak akhlak, Pak. Kenapa? Karena penguasa tidak pernah melarang. Buktinya dia tidak melarang, yaitu 30 km pagar laut. Ya. Kalau nggak Said Didu ya berteriak-teriak dan mau ditahan, itu tidak akan
viral dan Presiden Prabowo turun tangan. Ya. Ini jasa Pak Saididullah penting sekali. Ya, jadi oleh sebab itu, kalaulah ada menteri yang ingin mempelajari kembali, Iya. mempelajarinya bukan sekadar dicari-cari kesalahannya, tidak. Iya. Dicari akar dan diusut siapa yang telah mempermainkan PSN tadi. Iya, PSN itu strategi nasional, bukan proyek siluman nasional. Iya. Karena kita juga minta penjelasan itu ya, masalah apa itu namanya Bendara Kertajati yang kosong sudah bertahun-tahun itu. Ya, ada juga ya. Kemudian LRT di Palembang, ya, kereta cepat Jakarta Bandung itu. Kalau mau dievaluasi harus dijelaskan ini masalahnya kenapa beberapa proyek strategis nasional ini tidak berpihak kepada rakyat banyak dan merongrong keuangan negara. Iya. Jadi gunanya dipelajari dari awal. Iya. Supaya nanti di suatu hari kelak setelah kita tidak ada, ditiru pula permainan. Iya. Maka yang susah orang kampung juga. Betul. Kita mau mulai dari sekarang, nasib orang kampung tidak bisa lagi diperalat untuk mencari kekayaan orang. Betul. Masa dengan alasan PSN bisa ngusir-ngusir orang? Oh iya. Gusur sana, gusur sini. Kenapa ditanya? Kenapa digusur? Iya. Ini daerah PSN. Enak aja mengatakan ini daerah PSN. Betul. Entah iya atau enggak. Iya. Ini kita perlu minta penjelasan juga kenapa ini dijadikan daerah PSN ya. Di sebelah Pantai Indah Kapuk itu kan sudah dikeluarkan keputusan presiden itu dibuat tembok laut atau pagar laut atau yang dicantumkan sebagai PSN. Nah, ini kita minta penjelasan pada Pak Erlangga Hartarto ya kenapa? Apa perlunya ya dijadikan proyek strategis nasional di dekat-dekat PIK 2 atau PIK 3, PIK 1 dan PIK 2. PIK 2 itu panjang. Kenapa perlu di situ? Kita perlu penjelasan yang rinci, yang tegas itu. Ya, betul kata Bapak itu. Harus ada alasan yang benar. Iya. Kenapa di daerah itu dikatakan PSN? Iya. Di daerah lain, di mana Pulau Natuna yang selalu dicuri oleh orang-orang pemerintah luar negeri, nggak dibuat proyek strategis. Kalau strategi itu adalah strategi menyelamatkan bangsa ini. Betul. Maka menurut logika, karena pulau-pulau di Pulau Natuna itu selalu dibayang-bayangi. Sana buat. Iya itu. Buat bangunan bertinggi-tinggi, tingkat-tingkat sana. Supaya malam hari terang benderang. Dan orang luar takut. Karena itu daerah terang benderang. Kalau itu daerah gelap saja, dicurilah malam-malam. Iya, betul. Jadi, betul kata Bapak. Kok PSN dibuat-buat sebelah-sebelah? PIK 1 lah, PIK 2, PIK 3 sampai ke Surabaya. Iya. Sampai ke Surabaya. Jadi kita memang masyarakat banyak itu mengharapkan proyek strategis nasional ini memang betul-betul strategis. Bukan berubah menjadi proyek siluman nasional. Ada perkataan siluman lagi. Iya, siluman. Karena kenapa itu bisa jadi kan nggak ada yang tahu. Tiba-tiba jadi aja. Siluman yang dibenarkan. Iya, kenapa ditunjuk orang itu untuk membangunnya? Nggak ada tahu ya, nggak boleh itu. Di dalam suatu negara ya katakanlah asumsikan proyek strategis nasional ini feasible dalam beberapa aspek ya. Tapi yang mengerjakannya itu ya nggak boleh ya ditunjuk orangnya itu harus dibuka secara umum karena semua warga negara berhak untuk ikut berpartisipasi untuk mencari nafkah di situ. Jangan karena teman-temannya yang ditunjuk untuk mengerjakan proyek itu teman-temannya sendiri aja. Itu salah besar. Salah besar. Kalaulah itu Pak, dengan kasat mata saja. Karena PSN sebelah sini. Lalu sambung lagi sana. Sambung lagi. Jadi yang untung hanya satu kelumpulan orang. Yang jelas yang menerima manfaatnya itu yang punya PIK 1, PIK 2 itu. Jelas sekali. Karena yang menguntungkan bukan orang-orang rakyat banyak.
maka perlu dihentikan. Nah, itu dia. Ya Pak, ini Iya, aja. iya, sekilas saja. Kita nggak perlu ahli banget. Nggak Ya. perlu. Adanya PSN itu yang merugikan keuangan negara dan menyengsarakan rakyat, tapi hanya menguntungkan orang-orang PIK 1 dan PIK 2. Untuk itu perlu dihentikan. Ya, Jangan dievaluasi lagi lah. Nggak usah Hentikan lagi. sajalah. Nah, senjata evaluasi. Kami sudah bosan dengan kata evaluasi. Iya, Karena hentikan. evaluasi ini hanyalah mengelak waktu misalnya dia tertangkap oleh perang, dalam perang, dia alasannya evaluasi. Kalau di perang menyerah. Tapi menyerah pura-pura. Kalau di pemerintahan yang pik-pik itu, itu evaluasi hanya menenangkan otak sementara. Betul. Otak orang yang belum tahu. Betul. Tapi kalau orang yang tahu tidak bisa tenang juga otaknya. Iya, betul. Oke, pemirsa, demikian ya. Saya kira ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita serukan ya, pemerintah membatalkan PSN di sekitar PIK 1 dan PIK 2. Karena PSN ini menyengsarakan rakyat banyak, terutama ya nelayan di situ, dan merongrong keuangan negara. Kalau perlu juga boleh di perbatasan, di mana pulau-pulau Indonesia selalu hilang dicuri orang. Iya, kalau mau membuat PSN, buatlah di Kepulauan Natuna sana. Kita dukung. Iya, di dekat 9 titik terputus Cina, 9 dotted lines itu. Itu yang sangat penting. Itu. Iya. Walaupun nanti dia bilang suruh kerja tidak gaji, kita mau. Iya. Tapi syaratnya itu. Pulau Natuna yang sudah hilang dicuri orang. Iya. Ya demikian pemirsa, saya kira mudah-mudahan bermanfaat ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.